Selamat datang di mata kuliah pilihan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia TI 4032. Materi ini akan membahas modul manajemen SDM strategis, segmen pengantar, dan segmen organisasi klaster dan tim. Saya Joko Siswanto dari kelompok ahlian manajemen industri FTI ITB. Sebagai pengantar topik ini, ada 4 butir penting yang dapat saya sampaikan. Pertama, sejarah pengembangan organisasi menunjukkan bahwa sumber daya manusia bukan lagi sekedar unsur pendukung, melainkan telah berkembang menjadi kunci dan memiliki posisi yang semakin strategis dalam organisasi. Telah disadari untuk mencapai visi dan menjalankan misi organisasi, diperlukan strategi pengembangan kompetensi organisasi dan pengembangan kompetensi SDM yang terintegrasi. Di masa yang akan datang, organisasi yang sukses merupakan organisasi yang mampu bergerak secara dinamis, ditangani oleh orang-orang yang kompeten, dan menggunakan sistem yang baik. Untuk itu, kompetensi SDM dan kompetensi organisasi perlu diidentifikasikan, perlu diukur, dan perlu ditingkatkan secara sistematis agar organisasi dapat lebih berhasil di masa yang akan datang. Manajemen SDM strategis sangat terkait dengan struktur organisasi. Pertama, Cher dalam Mitrani dan kawan-kawan menyampaikan, di masa depan organisasi akan semakin datar atau flat, semakin tidak hierarki, dan berbentuk jaringan. Proses ini sedang dan masih akan terus berlangsung di Indonesia sebagai akibat proses globalisasi, kebutuhan komunikasi dan proses pengambilan keputusan yang semakin cepat mendorong hal ini pula. Relasi berbentuk hierarki tradisional akan digantikan dengan jaringan klaster yang memiliki otonomi, terdiri atas tim-tim kecil yang diberi kewenangan sehingga mampu bereaksi cepat dan tepat. Gambar yang sebelah kiri kurang lebih model organisasi saat ini. Organisasi yang sebelah kanan merupakan bentuk organisasi di masa depan. Pada organisasi datar, ukuran tim yang kecil memungkinkan setiap anggota organisasi saling mengenal. Komunikasi akan semakin baik dengan segera informasi-informasi yang ada atau diterima dapat dipergunakan. Karir bukan lagi menjadi serangkaian penugasan yang berbeda-beda menuju jabatan yang lebih tinggi, tetapi menjadi pengembangan kompetensi dan profesionalisme. Dalam konteks ini, pegawai bekerja dalam organisasi berbentuk tim atau klaster, di mana pekerja tidak terikat secara kuat kepada level manajemen melalui garis komando, melainkan lebih ditentukan oleh kompetensi apa yang dimiliki. Setiap organisasi klaster memiliki misi dengan tujuan yang jelas dan kejelasan jalur komunikasi, serta pola kerjasama untuk menjalankan misi untuk mencapai visi bersama. Kinerja klaster diukur berdasarkan pencapaian tujuannya. Agar bentuk organisasi klaster ini sukses, diperlukan 4 prasyarat. Yang pertama, kejelasan visi, misi, tujuan, dan peran. Yang kedua, kompetensi inti dan kepengembangannya. Yang ketiga, akses informasi dan sistem pendukung keputusan. Dan yang terakhir, budaya partisipasi dengan tanggung jawab. Keempat faktor keberhasilan tersebut akan dibahas lebih lanjut pada segmen-segmen yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada sesi selanjutnya.